Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Here ada David di sini dan konten itu mudah. Belajar konten sampai monet. Fokus tema channel harusnya disesuaikan dengan skill dan kemampuan yang dimiliki. Lalu bagaimana jika kita merasa tidak memiliki skill dan kemampuan apapun? Berikut adalah ide konten sederhana untuk YouTuber pemula yang tidak memiliki skill atau kemampuan tertentu. Mau membuat konten tentang peternakan, mau membuat konten tentang agribisnis, namun sama sekali tidak memiliki kemampuan di bidang peternakan dan agribisnis. Tenang, bisa saja, yaitu dengan membuat konten liputan, yaitu dengan meliput kegiatan-kegiatan orang di sekitar kita. Tentunya dengan target yang sudah kita tentukan sebelumnya. Berikut adalah langkah untuk membuat ide konten sederhana untuk pemula. Langkah pertama untuk membuat konten liputan adalah riset ide konten. Telusuri area di sekitar tempat tinggal kita, bisa di desa kita sendiri maupun bisa sampai di kecamatan tetangga. Kan survei mengenai potensi yang paling banyak di lingkungan tersebut. Bisa mengenai tanaman seperti hidroponik, bonsai, atau tanaman hias. Bisa mengenai hewan peliharaan seperti ikan koi, ikan cupang, burung beo, atau kucing. Bisa juga mengenai perikanan dan peternakan seperti budidaya ikan lele, budidaya lobster, ternak sapi, atau ternak kelinci. Bisa juga meliput mengenai kerajinan tangan dan usaha kreatif lainnya yang banyak berada di lingkungan kita. Saat melakukan survei, tulis dan catat beberapa opsi ide konten tersebut beserta dengan jumlah yang tersedia. Pertimbangkan untuk memilih ide konten dengan jumlah terbanyak yang tersedia di lingkungan tempat tinggal. Semakin banyak semakin bagus untuk menghindari kehabisan materi konten di kemudian hari. Oke, langkah yang kedua untuk membuat konten sederhana adalah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Karena ide konten kita adalah liputan, maka ada dua alat yang kita butuhkan. Yang pertama adalah mikrofon, yang kedua adalah tripod. Konten liputan memerlukan tanya jawab antara kita sebagai konten kreator dan narasumber. Maka kita memerlukan mikrofon untuk suara yang lebih jernih. Untuk kualitas gambar, kita memerlukan kualitas gambar yang bagus meskipun menggunakan kamera HP. Saya sarankan untuk memakai tripod supaya gambar tidak mudah goyah. Langkah ketiga untuk membuat konten sederhana adalah riset video di YouTube. Walaupun konten liputan tidak memerlukan skill dan kemampuan apapun dalam topik yang akan kita liput, namun kita harus mampu membuat konten yang bermanfaat untuk penonton. Misal kita akan meliput tentang tanaman anggrek, lalu tuliskan di kolom penelusuran cara spasi garis bawah spasi anggrek, maka akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang sering dicari penonton di YouTube berkaitan dengan tanaman anggrek. Catat pertanyaan-pertanyaan tersebut sebagai dasar kita untuk bertanya kepada narasumber. Langkah keempat untuk membuat ide konten sederhana ini adalah menghubungi tuan rumah yang sesuai dengan konten yang akan kita buat. Sampaikan tujuan dari pembuatan video ini dan kapan proses rekamannya bisa dilakukan yang sekiranya tidak mengganggu kesibukan mereka. Mintalah sedikit waktu untuk berdiskusi, memberitahu pertanyaan apa saja yang akan kita tanyakan agar supaya narasumber bisa mempersiapkan jawabannya. Langkah kelima untuk membuat konten sederhana ini adalah merekam video. Pertama sekali, rekam objek utama sesuai tema konten dan juga area sekitar sebanyak mungkin. Gerakan kamera secara perlahan agar penonton tidak pusing. Yang kedua, tes terlebih dahulu mikrofon, pastikan mikrofon berfungsi dengan baik. Setelah itu mulai bertanya jawab dengan narasumber. Terakhir, jangan lupa minta foto dengan narasumber dan foto objeknya saja. Yang mana foto tersebut akan kita jadikan opsi untuk membuat thumbnail video nantinya. Langkah keenam untuk membuat konten sederhana adalah editing video. Edit video dengan membuang bagian-bagian yang tidak ada percakapannya atau bagian yang membosankan untuk penonton. Hindari pembuatan video yang berdurasi lama namun isinya tidak berbobot. Mending membuat video dengan durasi pendek namun isinya padat dan berbobot. Dan langkah ketujuh adalah upload video ke YouTube. Channel baru yang belum memiliki cukup data analitik bisa upload video di jam-jam yang digunakan YouTuber pada umumnya. Bisa di jam 12 siang, di jam 4 sore, atau di jam 8 malam.
Jika video sudah terupload, maka video siap menghasilkan view untuk memenuhi salah satu syarat monetisasi, yaitu 4000 jam tayang. Oke, sekian dulu dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman, dan tetap dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, like, dan komen. Lalu share ke teman-teman kalian supaya kita sukses bareng. Saya David, dan salam sukses.